Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga sekolah dan madrasah di mana saja berada, khususnya yang akan mempersiapkan akreditasi di sekolah dan madrasahnya masing-masing. Pada kali ini saya akan memberikan bimbingan teknis dan cara sekolah madrasah mengisi data isian akreditasi atau dikenal dengan DIA ke dalam Sispena sesuai Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan atau IASP 2020. DIA yang akan diisi ini oleh sekolah dan madrasah yang akan mempersiapkan akreditasi sangat penting sebelum dilakukan penilaian atau visitasi oleh asesor ke sekolahnya masing-masing. Itu mulai saat ini Bapak Ibu harus mempersiapkan diri data-data yang akan diupload ke Sispena tersebut. Dan selanjutnya saya akan memberikan penjelasan pada tayangan berikutnya. Sebelum Bapak Ibu warga sekolah menonton dan mempelajarinya, jangan lupa menekan klik subscribe dan like dulu agar Bapak Ibu bisa mendapatkan video-video selanjutnya tentang soalan akreditasi dan video-video pembelajaran lainnya. Selamat mengikuti. Warga sekolah madrasah yang berbahagia di mana saja berada. Pada kali ini saya akan berikan tuntunan praktis mengisi DIA daftar isian akreditasi atau daftar isian akreditasi ke dalam Sispena. Langkah awalnya diawali dengan masuk ke Google Chrome, Ibu, dan ketik nanti Sispena. Masuk dan ketik nanti Sispena 2020. Nah, setelah muncul, baru kita login di situ, klik. Nah, baru muncul Sispena login Sispena 2.0. Nah, di Sispena login yang bergaris inilah kita nanti klik dan masuk ke Sispena. Nah, untuk masuk ke Sispena oleh sekolah madrasah, kita username-nya adalah NPSN sekolah. NPSN sekolah. Nah, kemudian passwordnya juga sama, NPSN sekolah. Lalu kita klik in. Nah, nanti baru muncul nanti setelah itu dashboard sekolah. Setelah kita mengetik NPSN sekolah tadi dan passwordnya NPSN sekolah, baru muncul dashboard proses data penilaian akreditasi BAN SM. Nah, dan di samping kanan ada tulis nama sekolah kita. Nah, kemudian baru kita klik data isian akreditasi atau DIA. Bapak Ibu, kita klik data isian akreditasi sekolah. Nah, bertanda gambar ini, Bapak Ibu. Nah, baru muncul setelah itu NPSN sekolah, nama sekolah, jenjang sekolah, pakai SD. Ini kita cocokkan apa sekolah kita atau tidak. Baru muncul nanti dokumen sekolah. Nah, pada sebelumnya kita sudah memberikan bintek cara mengisi dokumen sekolah. Dan sekarang kita akan memberikan tuntunan bagaimana cara mengisi dia. Nah, baru kita klik dia daftar isian akreditasi sekolah. Atau data, bukan daftar ya, maksudnya data isian akreditasi sekolah.
Kita klik dia, data isian ini. Nah, muncul nanti nomor yang ada di butir-butir pada instrumen akreditasi sekolah. Kita klik butir 1, muncul nantinya siswa menunjukkan perilaku. Ya. Pertama, kita klik nanti butir 1 atau butir 2 atau butir 3, sama sini semua. Nah, kita klik butir 1. Muncul butir 1 dengan capaian kinerja dan levelnya. Butir 1 adalah siswa menunjukkan perilaku disiplin dalam berbagai situasi. Ini yang dituju. Nah, untuk mendapatkan level 4, capaian kinerjanya adalah siswa menunjukkan perilaku disiplin yang membudaya berdasarkan tata tertib sekolah madrasah dan mendapat pengakuan atas prestasi kedisiplinan. Kalau level 3, siswa menunjukkan perilaku disiplin berdasarkan tata tertib sekolah madrasah dan mendapat pengakuan atas prestasi kedisiplinan. Sedangkan level 2, hanya siswa menunjukkan perilaku disiplin berdasarkan tata tertib sekolah madrasah, namun terbatas di sekolah saja. Belum dapat pengakuan. Kalau level 1, siswa menunjukkan perilaku disiplin berdasarkan tata tertib sekolah madrasah, namun terbatas di kelas. Nah, sekarang sekolah boleh saja nanti mengisi apa yang diinginkan. Kalau ingin di level 4 nanti diklik, Pak Ibu nanti diklik aja. Nanti muncul nanti tanda hijau di sini, di nomor 1. Nanti sudah diisi. Nah, nanti Bapak Ibu setelah mengisi ini, Bapak Ibu nanti ada yang akan diupload. Kalau Bapak Ibu sudah mengisi di level 4, nanti sesuaikan data yang sesuai diminta, dokumennya apa. Dan yang akan kita unggah nanti adalah masalah tata tertib dan pengakuan yang mencakup hak dan kewajiban, penghargaan, dan sanksi. Jadi, tata tertib sekolah yang sudah disahkan itu harus kita jadikan PDF dan kita upload di sini. Sebelumnya, silahkan dulu siapkan file tentang yang ada. Lagi kita mengunggahnya saja, Bapak Ibu, yang ada di laptop atau komputer kita masing-masing. Tarik ke sini. Nah, kemudian untuk dokumen yang nomor 2, buku piket, kemudian catatan guru wali kelas, jurnal kelas yang menyantumkan data ketidakhadiran siswa di kelas dan data mata pelajaran yang diikuti siswa. Ini nanti kita tunjukkan waktu visitasi oleh asesor. Tapi di sini yang pertama hanya kita unggah adalah yang berwarna hijau ini adalah tentang tata tertib. Nah, kemudian lagi baru kita klik nomor 2. Nah, nomor 2 ini adalah Bapak Ibu, kita lihat siswa menunjukkan perilaku religius dengan pengamalannya dalam aktivitas di sekolah dan madrasah. Nah, untuk level 4, capaian kinerja yang harus Bapak Ibu capai, bagaimana siswa menunjukkan perilaku religius yang sudah membudaya sesuai ajaran agama dan kepercayaan yang dianutnya dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Kalau hanya sekedar siswa berperilaku religius karena mematuhi tata tertib saja, nilainya baru 1. Tapi seharusnya adalah sudah membudaya, baru level 4. Bapak Ibu, apa level yang Ibu inginkan? 4? Klik, silakan Ibu ingin, atau Bapak klik level 4 di sekolah masing-masing. Nanti setelah mengisi level 4, tolong nanti Bapak Ibu agak menyiapkan dokumen yang akan diminta, yang akan dinilai oleh asesor nantinya. Contoh, ini hanya dilihatkan waktu visitasi kepada asesor. Itu catatan guru yang mencakup partisipasi siswa dan jenis kegiatan ibadah sesuai ajaran agama yang dianut. Berarti cukup bagaimana yang Bapak Ibu miliki. Termasuk juga catatan guru tentang sikap toleran dan kehidupan antar pemeluk agama dan kepercayaan. Sedangkan yang akan diunggah yang warna hijau ini adalah laporan kegiatan pembiasaan perilaku religius sesuai mencakup agenda, jadwal, dan kegiatan lainnya. Jadi Bapak Ibu bisa agenda ibadah, ada kegiatan Ramadannya, atau bisa agenda apa saja yang ada di sekolah, tolong dijadikan PDF nanti diunggah di sini.
Kemudian Bapak Ibu, kita klik lagi nomor 3. Oke. Nomor 3 apa yang diminta? Adalah siswa menunjukkan perilaku kerja keras, tangguh, dan bertanggung jawab dalam aktivitas di sekolah madrasah. Nah, di sini ada level 4, 3, 2, 1. Nah, seperti yang tadi kita jelaskan di nomor 2, butir nomor 2. Nah, kalau level 4 yang Ibu ingin ciptakan di sini, silakan klik. Namun, untuk mendapatkan nilai yang sesungguhnya nanti oleh asesor waktu penilaian visitasi adaptasi, Bapak Ibu harus menyiapkan apa saja yang diminta di level 4 itu sendiri. Nah, nanti Bapak Ibu hanya ditunjukkan kepada asesor waktu visitasi di butir 4 ini. Contoh portofolio tugas dalam pembelajaran yang mencakup materi dan nilai yang diperoleh siswa. Yang kedua, laporan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler yang mencakup jenis kegiatan partisipasi siswa dan dokumentasi kegiatan. Inilah nanti yang menjadi catatan yang harus Bapak Ibu siapkan di sekolah dan diperlihatkan kepada asesor. Baru tercapai ke level 4. Nah, kemudian masuk lagi nomor 4. Ini adalah masalah bully atau perundungan. Itu di level 4 ini siswa terbebas dari perundungan bully di sekolah madrasah. Nah, kalau sudah terbebas, pasti dia dapat level 4. Nah, namun demikian, kita Bapak Ibu bisa saja nanti juga menulis di level 4 atau level 3. Sesuaikanlah apa yang Bapak Ibu dapatkan atau Ibu inginkan dulu. Kalau ingin ke level 3 dulu, Bapak boleh saja. Atau level 2 baru yang ada nanti, tolong disiapkan data yang akan kita unggah atau kita siapkan waktu di visitasi oleh asesor. Nah, contoh, siswa membudayakan praktek bebas dan dari perundungan dan berperan aktif dalam program pencegahan perundungan di sekolah madrasah. Ini betul sudah membudayakan praktik bebas, tidak ada lagi perundungan. Nah, di sini di bawah level ini ada namanya pengertian. Ini supaya Bapak Ibu paham, tolong dibaca dulu tentang apa definisi perundungan. Adalah tindakan menyakiti atau membuat orang tidak nyaman, baik dalam bentuk kekerasan verbal, sosial, fisik, seksual, dan daring, cyberbullying, seperti mengolok-olokkan dan mengucilkan atau menyebarkan gosip, mengancam, mendorong, memukul, menendang, menjambah, atau mencuri. Inilah Bapak Ibu contoh yang apa yang diminta dari definisinya. Dan membudayakan adalah melakukan suatu kegiatan kebiasaan sehari secara konsisten dan berkelanjutan yang didasarkan pada nilai-nilai tertentu. Nah, ini pemahaman dari level catatan kinerja di level ini Bapak Ibu. Nah, silakan Bapak Ibu mengisi level 4, 3, 2, atau 1 Bapak Ibu. Tidak apa-apa kita mengisi level 4 atau level 3 dulu, tapi tolong sesuaikan supaya Bapak Ibu dapat sesuai yang ada di level. Untuk ini, tidak ada yang diunggah, cuma dokumen yang Bapak Ibu siapkan adalah pertama, catatan guru kelas yang mencakup jenis perundungan ada atau tidak. Tolong nanti diperlihatkan. Dan laporan kegiatan pencegahan perundungan ada enggak? Bapak Ibu, tolong ini disiapkan. Media afirmasi dalam bentuk poster, banner, spanduk, pamflet untuk melarang orang membuat bully ada enggak Ibu? Bapak Ibu sekolah akan sediakan di sekolah. Foto-fotonya mana? Nah, ini semua Bapak Ibu. Jadi ini untuk di butir 4 ini tidak ada yang kita unggah, cuma nanti dipersiapkan waktu visitasi oleh asesor Bapak Ibu. Kemudian banyak lagi nih. Nomor 5, sama seperti tadi juga Bapak Ibu, siswa menunjukkan keterampilan berkomunikasi sesuai karakteristik keterampilan abad 1. Apa yang diminta di sini? Kalau ingin di level 4, capaian kinerjanya adalah siswa menunjukkan budaya berkomunikasi efektif dan beretika secara lisan dan tulisan melalui berbagai media yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau TK di dalam dan di luar sekolah madrasah. Nah, level 3 apa? Ini dia. Level 2 apa? Level 1. Nah, kalau ini Bapak Ibu sudah jelas, ingin melihat kejelasan apa maksud dari level ini, bisa dilihat definisi di bawahnya, Bapak Ibu. Nah, setelah itu Bapak Ibu boleh nanti menetapkan apa yang akan Ibu tetapkan levelnya atau Bapak tetapkan levelnya di sekolah. Nah, sesuai dengan yang tadi kita jelaskan pada poin di atas,
Level 4 Bapak Ibu tulis atau level 3 ditulis atau hanya di level 1 saja Ibu bikin. Seharusnya kita ingin tetap di level yang tertinggi. Nah, nanti Bapak Ibu lihat nanti dokumen apa yang kita siapkan. Siapkan maksudnya itu adalah disiapkan waktu visitasi atau disiapkan untuk diunggah Bapak Ibu. Nah, di sini ada dua dokumen yang akan kita unggah. Pertama, laporan hasil karya dan prestasi terkait keterampilan berkomunikasi yang efektif. Ini diunggah lagi. Ketiga, laporan hasil karya prestasi terkait keterampilan berkomunikasi yang efektif secara tertulis. Ini secara lisan di atas, bawahnya tertulis. Nah, untuk yang ditunjukkan adalah portofolio tugas yang mencakup tugas melalui media daring, misalnya media luring, dan nilai yang diperoleh siswa. Inilah Bapak Ibu yang Nah, tidak ada salahnya Bapak Ibu menyiapkan mulai dari sekarang Bapak Ibu. Beginilah seterusnya cara-cara mempersiapkan itu. Kemudian Bapak Ibu, ada lagi beberapa catatan yang harus disiapkan. Contoh, ini di level 12, di butir nomor 12. Butir 12 ini Bapak Ibu adalah tentang proses pembelajaran. Nah, itu. Jadi ada 4 komponen yang dinilai dalam akreditasi. Pertama, komponen mutu lulusan. Yang kedua, komponen proses pembelajaran. Ini dia. Yang ketiga, komponen mutu guru. Yang keempat adalah komponen manajemen sekolah. Nah, sekarang ini kelompok mulai 12 sampai ke nomor 18 itu adalah proses pembelajaran. Nah, proses pembelajaran berlangsung secara aktif dan dengan melibatkan seluruh siswa dan mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi sehingga terjadi proses pembelajaran yang efektif sesuai dengan tujuan pembelajaran pada satuan pendidikan. Nah, ingin kita mencapai level 4, sekolah Bapak Ibu masing-masing, itu harus capai kinerjanya mencapai bagaimana dalam proses pembelajaran siswa diberi kesempatan untuk belajar secara aktif. Bapak Ibu sepertinya membaca, bertanya, berdiskusi, praktek, atau menggunakan media, melibatkan keterampilan berpikir tertinggi, dilaksanakan melalui pengalaman konkret dan menyajikan materi yang lebih bermakna bagi kehidupan siswa, berdampak pada pemecahan masalah kehidupan sehari. Yang dituju di level 4. Bapak Ibu, ini Bapak Ibu, bukti fisiknya nanti adalah RPP, namun Bapak Ibu akan diamati nanti mengajar sesuai enggak apa yang ada di RPP Bapak Ibu. Nah, apa yang sesuai tergambar enggak berbunyi di level 4 tadi. Contoh, pembelajaran betul-betul berjalan dengan cukup baik sehingganya Bapak Ibu terjadi yang bertanya, ada yang berdiskusi, ada yang praktek Bapak Ibu. Jadi membaca, bertanya, berdiskusi itu tergambar waktu guru atau waktu asesor melihat guru mengajar di kelasnya masing-masing. Ini adalah seperti supervisi kelas yang dilakukan oleh kepala sekolah atau pengawas Bapak Ibu. Jadi asesor juga begitu melakukan kegiatannya. Selanjutnya Bapak Ibu, kita lihat di butir nomor 13. Nah, di sini yang dimaksud di sini adalah Bapak Ibu, level kalau ingin mendapatkan level kinerja nomor 4 ini Bapak Ibu, kita harus melakukan penilaian. Nah, ini apa penilaiannya? Penilaian hasil, penilaian proses dan di nomor butir 13 ya. Sekarang Bapak Ibu kita lanjut lagi nih. Sekarang kita lanjut ke butir nomor 13. Nomor 13 itu penilaian proses dan hasil belajar digunakan sebagai dasar untuk perbaikan dan dilaksanakan secara sistematis. Nah, untuk level 4, capaian kinerja yang Bapak Ibu capai di sekolah, itu guru melakukan penilaian proses dan hasil belajar dengan menggunakan berbagai teknik penilaian untuk mengetahui pencapaian tujuan pembelajaran secara sistematis dan berkesinambungan yang berdampak pada perbaikan proses pembelajaran dan hasil belajar siswa. Oke, Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti lihat di sini definisinya apa saja tentang penilaian, apa itu. Silakan Ibu amati dan Bapak Ibu amati di sini. Nah, kalau Bapak ingin mendapatkan atau Ibu ingin di sekolah-sekolahnya bisa mendapatkan level 4,
yang harus dipenuhi nanti adalah bagaimana RPP-nya diunggah nanti, kemudian kisi-kisi soal dan instrumen penilaian formatif dan sumatif juga harus ditampilkan atau diunggah. Nah, kemudian yang akan diperlihatkan waktu visitasi adalah hasil penilaian formatif dan sumatif, Bapak Ibu. Ini dia. Kemudian kita masuk ke nomor butir 14 misalkan, Bapak Ibu. Apa isinya? Program remedi dan pengayaan diberikan kepada siswa yang memerlukan. Ingin Bapak Ibu sekolahnya mencapai level 4 di butir ini, siapkan guru harus melaksanakan program remedi dan atau pengayaan sesuai kebutuhan secara sistematik, terstruktur, dan berkelanjutan dengan menggunakan berbagai strategi dan berpengaruh terhadap peningkatan hasil belajar siswa. Nah, ini Bapak Ibu juga ada definisinya, Bapak Ibu sila dilihat di nomor 14 ini. Bapak Ibu, nah, untuk nomor butir 14, kalau Bapak Ibu juga ingin mendapatkan sekolahnya di level 4 atau level 3, sesuaikan Bapak Ibu. Apa yang diminta di sini di butir 14 adalah catatan daftar penilaian hasil analisis pencapaian kompetensi. Ini harus diunggah Bapak Ibu nanti. Ya, jadi Bapak Ibu mulai hari ini atau mulai sekarang harus mempersiapkan data-data yang akan diunggah, dimasukkan ke dalam. Nah, nanti ini yang kita coba mengunggahnya. Jadi Bapak Ibu. Kemudian dalam dokumen program pelaksanaan remedi pengayaan juga akan diunggah Bapak Ibu. Namun demikian, untuk di butir ini nanti juga akan diamati guru mengajar sesuai atau tidaknya Bapak Ibu. Nah, inilah Bapak Ibu. Nah, kemudian kita masuk dulu ke butir nomor 23. Ini contoh Bapak Ibu adalah di uh, tentang mutu guru Bapak Ibu. Nah, nomor 22 dulu. Dulu. Nomor 22 itulah guru mengembangkan strategi, model, metode, teknik dan media pelajaran yang kreatif dan inovatif. Bapak Ibu. Nah, level 4 yang dicapai, capai kinerjanya harus mencapai guru mengembangkan dan modifikasi strategi, model teknik dan media pembelajaran inovatif yang kreatif yang dapat mendorong. Silakan Bapak Ibu baca dan amati yang level 4 capai kinerja. Nah, untuk itu, kalau ingin Bapak Ibu seperti yang diterangkan di atas lagi, ingin level 4, dokumen yang akan diunggah adalah RPP Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu, di samping ini walaupun RP-nya sudah ada, nanti Bapak Ibu akan diamati mengajar oleh asesor di dalam kelas, apakah bisa enggak mengajar dengan metode yang dan bisa saja menggambarkan atau menampilkan metode dan teknik media pembelajaran yang sesuai atau kreatif dan inovatif. Di sinilah nanti Bapak Ibu akan tergambar nanti PyCam-nya nanti di sekolah Bapak Ibu. Nah, jadi 2 orang guru nanti akan dipilih oleh asesor untuk mengamati mengajar di kelasnya masing-masing. Jadi ini tidak hanya dinilai adalah dokumen, tapi juga guru mengajar dinilai kesesuaiannya dengan dokumen yang diberikan yang di-upload di Sispena Bapak Ibu. Inilah RPP. Kemudian di nomor 23 itu juga adalah lihat butirnya sekolah mengembangkan, menyosialisasikan, dan mengimplementasikan dan evaluasi visi misi tujuan sekolah. Ini. Nah, ini yang Bapak Ibu di level 4 capai kinerjanya sesuai ini. Sekolah madrasah mengembangkan atau menyosialisasikan dan implementasikan dan evaluasi visi misi dan tujuan yang melibatkan pemangku kepentingan dan hasil evaluasi dipergunakan untuk perbaikan dan peningkatan mutu sekolah dan madrasah secara berkelanjutan. Ini dia. Visi, oke Bapak Ibu apa? Silakan Ibu amati di visi misi ini, Bapak Ibu ada apa definisinya. Oke, kembali lagi seperti yang di atas tadi, ingin laporan 4 Bapak Ibu, tolong diunggah. Banyak sekali di sini ada 6 bentuk dokumen yang akan diunggah. Dokumen rapat penyesuaian RKS Bapak Ibu, RKS sekolah madrasah, dokumen sosialisasi visi misi, laporan tentang pelaksanaan program, dokumen hasil pelaksanaan evaluasi tahunan pencapaian visi misi sekolah, dan dokumen rekomendasi dan dari hasil evaluasi dalam bentuk nota rapat dan dokumen visi misi sebelum dan versi setelah perbaikan berdasarkan rekomendasi. Jadi Bapak Ibu, ini adalah
di komponen manajemen sekolah Bapak Ibu. Nah, kita lihat lagi Bapak Ibu di nomor 24 ini sebagai Bapak Ibu ada hubungan dengan keguruan nih. Kepala sekolah menunjukkan kompetensi supervisi akademik untuk membantu guru mewujudkan pembelajaran yang bermutu. Untuk level 4, kepala sekolah madrasah merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi serta melakukan tindak lanjut atas hasil supervisi akademik kepada guru secara berkelanjutan dan berdampak signifikan peningkatan kinerja guru serta pembelajaran yang bermutu. Ini Bapak Ibu, nah kalau hanya sekedar, jadi di sini Bapak Ibu, kepala sekolah harus melakukan supervisi, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan menindaklanjuti hasil supervisi. Itu baru berlaku level 4 yang diperoleh. Dan dia punya dampak hasilnya. Tapi kalau sekedar hanya merencanakan, melaksanakan supervisi, namun tidak melakukan tindak lanjut, Bapak Ibu, itu baru ke level 1, Bapak Ibu. Kita lihat di sini, kalau ingin di level 4, ini harus diunggah. Pertama, program rencana pelaksanaan supervisi SK penugasan supervisi tertuang dalam dokumen kegiatan ini Bapak Ibu. Kemudian dokumen rencana kerja sekolah. Dokumen hasil supervisi 3 tahun harus Bapak Ibu unggah. Kemudian dokumen dalam bentuk terjadwal pelaksanaan supervisi sekurang-kurangnya 3 tahun terakhir. Inilah yang Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang jelas di sini adalah bagaimana Ibu mengunggah programnya, pelaksanaannya, evaluasinya, dan tindak lanjutnya itu untuk 3 tahun terakhir Bapak Ibu. Sedangkan RKKS itu 4 tahun terakhir. Sedangkan RKAS 1 tahun terakhir. Ini yang harus disiapkan. Oke Bapak Ibu, inilah bentuknya data-data dokumen yang akan Ibu Bapak unggah di sekolah-sekolah dan madrasah-madrasah yang akan melakukan akreditasi atau melakukan visit akreditasi ulang boleh saja atau yang akan melakukan akreditasi baru. Jadi Bapak Ibu sekolah yang akan dinilai atau akan divisitasi oleh asesor harus mulai dari sejak awal mempersiapkan data-data yang akan diunggah di Sispena serta mengisi dia dulu sebagai gambaran supaya Bapak Ibu bisa memahami akreditasi masing-masing. Jadi mulai dari 1 sampai 35 butir ini harus disiapkan. Nah, kemudian untuk sekolah SD ditambah 1 butir lagi itu di butir 36. Sedangkan SLB ada ditambah lagi 5, sedangkan SMK itu ada 9 lagi butir kekhususan yang harus dilengkapi Bapak Ibu. Inilah model-model yang akan dilakukan sekolah mempersiapkan akreditasi bermutunya nanti. Jadi Bapak Ibu, nah kalau sebuah Bapak Ibu sudah mengunggah ini, baru kita tutup nanti otomatis akan tersimpan kalau sudah diokekan Bapak Ibu. Nah, namun demikian untuk mengisi butir ini Bapak Ibu, untuk mengisi, oke Bapak Ibu, untuk mengisi butir-butir, lagi Bapak Ibu, untuk mengisi butir-butir dokumen yang akan sesuaikan dengan butir yang ada di instrumen akreditasi sekolah madrasahnya, Bapak Ibu, itu harus mulai dari sekarang mempersiapkan dirinya. Lagi Bapak Ibu diingatkan agar Bapak Ibu bisa menyiapkan. Nah, namun demikian, kalau memang belum keseluruhannya diisi, boleh saja mana yang bisa diisikan dulu, bisa saja terjadi. Tapi sebaiknya mulai dari pertama sampai terakhir, semuanya harus disiapkan dulu dalam bentuk file. Nanti inilah yang kita unggah di Sispena nanti Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, demikianlah mungkin pembinaan atau bimbingan teknis cara mengisi dia ke dalam Sispena sesuai dengan IASP 2020. Nah, semoga Bapak Ibu bisa memahami dengan baik. Nah, nanti kita akan ketemu lagi dalam bimbingan teknis lainnya, cara mempersiapkan bagaimana sekolah bisa lebih baik dalam penilaian akreditasi.
Oke, Bapak Ibu, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan menekan atau mengklik like dan membunyikan loncengnya agar Bapak Ibu nanti mendapatkan video-video selanjutnya dalam tayangan soal akuntansi dan tayangan lainnya. Terima kasih, Bapak.